Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, khalaqal laila wan nahar wa ja'ala samawati wal bihar wa sakhkhara as-samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nar. Qala Allah jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat arsadana wa arsadakumullah. Usina wa iyyakum jami'an bi taqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana wasiat para khutbah, wasiat para khatib terdahulu mengajak kepada kita dengan wasiat takwa, maka di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini, khatib pribadi mengajak dalam diri khatib, mudah-mudahan hadirin pada kaum muslimin wal mukminin, jamaah sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan tauhid kita kepada Allah azza wa jalla. Kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita, kita tingkatkan amal soleh kita. Karena dengan kualitas iman, takwa dan amal soleh yang terbaik, maka ada jaminan dari Allah azza wa jalla, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fahum fi raudhati yukhbarun. Yani orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kemudian dipupuk dengan amal soleh, diikuti dengan amal kebajikan, maka mereka tertawa gembira dalam surga. Dan itulah visi misi kita bersama, menjadi seorang insan faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sekalian kaum muslimin yang berbahagia, tidak kita pungkiri dalam kehidupan kita pastinya kita ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tidak kita elak bahwa kita ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Bahkan banyak usaha yang kita lakukan jemaah untuk mendapatkan bagaimana simpati dan ta'ajubnya orang atau manusia kepada diri kita. Tapi kita lupa jemaah sekalian rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir kemudian bagaimana Allah azza wa jalla ta'ajub dengan kita? Pernahkah kita berpikir bagaimana Allah itu terkesima dengan kita? Pernahkah kita berpikir Allah azza wa jalla memperhatikan kita dengan totalitas? Mencari simpati Allah, mencari bagaimana Allah kemudian ta'ajub dengan kita. Sisi ini perlu kita jamaah untuk kita cari di mana sisi dalam diri kita masing-masing. Kita mencari di mana Allah azza wa jalla terkesima dengan kita, bukan cuma sekedar kita mencari pujian manusia. Kita kalah jamaah sekalian rahimakumullah dengan salah satu seorang yang pernah digambarkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah, seseorang yang kata Nabi min ra'il ghanam, sang pengembala kambing jemaah. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat dalam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadisnya dinilai para ulama hadis yang hasan. Nabi kita pernah bersabda,
ya'jabu rabbuka min ra'il ghanam. Allah Subhanahu wa taala pernah terkesima jemaah. Allah Azza wa Jalla pernah ta'ajub dengan sang pengembala kambing. Sang pengembala kambing bukan orang yang kemudian berpendidikan, bukan pula orang yang punya harta, bukan pula orang yang punya jabatan jemaah. Ra'il ghanam, sang pengembala kambing. Kenapa Allah ta'ajub dengan si fulan, si pengembala kambing? Mungkin amal ini nanti kita bisa amalkan bersama-sama. Amal ini bisa kita lakukan. Ternyata Allah Azza wa Jalla ta'ajub dan terkesima dengan ra'il ghanam. Yang pertama, fahuwa yu'addin fayusalli. Dia azan, kemudian dia sholat. Dan inilah yang hilang dalam diri kita seorang muslim jemaah. Kata para ulama, orang ini melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Setiap azan beliau datang di masjid. Pertanyaan sederhana jemaah sekalian, sangat sederhana sekali. Kapan kira-kira sholat 5 waktu kita di masjid bagi laki-laki? Seperti halnya Jumatan hari ini jemaah. Kita bisa bagaimana memikirkan dan membayangkan bagaimana kemudian kemuliaan seorang muslim di saat kemudian sholat 5 waktu sebagaimana sholat Jumatan hari ini. Kalau kita mau jawab jujur, kira-kira kapan terjadi sholat 5 waktu sebagaimana ramenya seperti sholat Jumatan hari ini? Bahkan naudzubillah, ada yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Ada adzan sibuk dengan aktivitas dunia. Ada adzan dipanggil Allah Azza wa Jalla sibuk untuk mencari simpati manusia. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla akan turunkan pujian kepada kita jemaah? Bagaimana Allah akan berikan sifat ta'ajubnya dan terkesimanya dengan kita di saat kemudian Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, kemudian kita masih menyibukkan, masih kemudian meluangkan untuk manusia, baik pekerjaan ataupun aktivitas yang lain. Sebuah renungan kita bersama jemaah sekalian. Kalau kemudian sholat 5 waktu hanya 1, 2, 3, 4 soft, dan itu pun yang datang cuma itu saja. Bayangkan ra'il ghanam, status secara sosial mungkin jauh di bawah kita. Sang pembantu, sebagian para ulama mengatakan dia dulu budak, kemudian dia diangkat sebagai pembantu dan mengurusi ghanam atau kambing majikannya. Tapi siapa sangka jemaah, seorang sang pengembala kambing yang status sosialnya mungkin rendah, Allah Azza wa Jalla terkesima. Allah ta'ajub dengan orang ini. Jangan-jangan kita mungkin di hadapan orang lain kita orang yang terkenal. Mungkin kita di hadapan orang lain kita menjadi orang yang mungkin dipuji-puji. Tetapi pernahkah kita berpikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun kita dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan seluruh penduduk langit? Pernahkah kita berpikir jemaah sekalian, setelah kematian kita apakah ada yang memuji nama kita? Adakah kemudian penduduk langit kenal dengan kita? Adakah para malaikat Allah menyebutkan nama-nama kita? Jangan-jangan cuma di dunia nama kita viral, nama kita terkenal, nama kita dikenang, tetapi di akhirat tidak ada satupun di antara penduduk langit yang mengenal kita. Wa na'udzubillah. Kita pun dibawa dengan cerita yang sangat luar biasa istimewa jemaah. Seorang tabi'in, seluruh penduduk langit tidak ada yang tidak kenal dengan Uwais Al-Qarni rahimallahu ta'ala. Bahkan semua penduduk langit tahu, setiap Uwais Al-Qarni berdoa, langit semuanya terbelah dan gemetar jemaah. Sampai singgasana Allah Azza wa Jalla, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala gemetar ketika Uwais Al-Qarni berdoa. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, Uwais Al-Qarni di Yaman tidak ada yang tahu siapa beliau. Tidak ada yang tahu Uwais Al-Qarni punya status langit pertama, kedua gemetar ketika beliau berdoa. Di dunia beliau sebagai orang yang kuludurra ila makanin akhir. Dia memindahkan kotoran dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi viral ketika Umar mencari beliau ke negeri Yaman. Viral. Bahkan Umar menawarkan, wahai Uwais Al-Qarni, jika anda berkehendak saya bangunkan istana di Madinah, saya bangunkan. Tapi beliau nggak mau.
Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, carilah satu sisi amal soleh kita masing-masing. Saya yakin jemaah sekalian punya amal soleh yang istimewa. Saya yakin, jadikanlah amal itu menjadi kemudian Allah terkesima dengan kita. Minimal satu amal soleh membuat Allah terkesima, Allah takjub. Itu sudah luar biasa. Semoga menjadi salah satu di antara bukti kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah bi ni'matil iman, walhamdulillah bi ni'matil islam, walhamdulillah bi ni'matil hidayah wal Qur'an was sunnah. Salatu wassalam ala habibina wa safiina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi, amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, momen Jumatan menjadi salah satu ajang untuk kita bisa mengecas ilmu kita. Setiap pekan sekali kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Satu pertanyaan jamaah sekalian yang saya hormati, dari sekian materi yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, adakah yang menyentuh kolbu kita? Adakah yang membuat kemudian ilmu itu sampai ke dalam dada kita, yang kemudian kita buktikan selama sepekan ke depan untuk melaksanakan? Kalau ada, maka itu berarti fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah wejangan, karena peringatan, tausiah, wejangan itu punya dampak yang kuat terhadap orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang cuma iman-imanan, mungkin level imannya di angka 2-3, akan sangat berat untuk menerima sebuah nasihat. Dan kita minta pada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberikan iman dengan kualitas yang terbaik. Kalau pakai angka, di grade angka 7, 8, bahkan 9, bahkan 10, sehingga semua nasihat yang kita dengar bukan cuma salam dan wassalam, tetapi benar-benar masuk ke pembuluh darah kita, kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Dan itulah ayat yang kita baca di awal, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fahum fi raudati yukhbarun. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi udunina nuran wa fi basarina nuran wa fi aydina nuran wa fi arjulina nuran wa fi kulli jasadina nuran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab wa aqimis shalah.